kecil Muhammad Hasyim Asy'ari belajar dari abahnya Abdul Wahid, khususnya dalam ilmu baca Quran dan adab agama. Nah ini. Kemudian wa makana yablughul asyratu min umri hatta arsalu abuhu ila muhtalifil ma'ahidil islamiyyati thalaban lil ilmi khasatan fi jawi al mustamilati ala sina wa siwalan buduran wa langitan ya, Tuban wa Dimangjan Bangkalan wa Sidoarjo. Ini ada tulisannya di situ. Jadi setelah umur 10 tahun beliau dikirim ke beberapa pondok gitu ya. Ketemu di Siwalan Buduran, terkenal ya sampai sekarang. Siwalan Buduran itu termasuk pondok tua. Nah, kemudian Langitan Tubang, kemudian Bangkalan di Syekhona Khalil itu. Nah, kemudian di sini wa indama atamma dirasatahu min ma'hadi Sidoarjo kana fi nafsi azimatun qawiyatun tatfa'u fi talabil ilm wa huwa yata'allamu minal ustadi Ya'qub allati kana syaikhan fi dzalikal ma'had wa ba'da sanawatin istadabat al-ustadu Ya'qubu bi husni suluki Muhammadin Hasyim al-Asy'ari al-yaumiyah tafarada ayunkihahu bi ibnatihi Khadijata wa fi alaf wa samani mi'atin wa tis'in wa isnain wa tis'in wa huwa fil wahid wal isrin min umruhi. Dari umur 21 tahun itu dinikahkan dengan putrinya Kiai Ya'qub yang ada di Siwalan Buduran Sidoarjo. Tama aktun nikahi bainahu wa baina ibnati syaihi. Jadi karena Kiai Hasyim Asy'ari seorang yang alim yang bagus, kemudian dinikahkan dengan putrinya Kiai Ya'qub yang ada di Siwalan Buduran Sidoarjo itu ya. Ini ceritanya begitu. Nah, ini menceritakan Kiai Hasyim Asy'ari itu menjadi sangat penting karena ada sanad ya, ada sanad itu landasan kita untuk bersikap, berpikir, mengambil tindakan pada hari ini dengan bersambung kepada bersambung kepada para ulama di zaman sekarang, kemudian zaman dulu sampai zaman sebelumnya, sebelum Rasulullah. Itu namanya bersambung. Beda dengan keislamannya orang-orang yang nggak jelas itu, layajlis, nggak jelas. Bahasa Arabnya kan layajlis ya, nggak jelas. Itu kan nggak punya sanad itu. Mereka pokoknya belajar dari YouTube, ya di Google ya nggak apa-apa, tapi harus disaring, dilihat yang bagus, yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan di situ. Makanya dalam keislaman di Nahdlatul Ulama itu ada sanad keilmuan. Sanadnya bersandar kepada keilmuan. Misalnya, ini contoh sederhana ya. Saya pernah berguru kepada Kiai Muhyidd Mujadi. Ini untuk memudahkan, bukan takabur ya. Harisuddin pernah belajar kepada Kiai Muhyidd Mujadi. Kiai Muhyidd Mujadi pernah belajar kepada Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari pernah belajar kepada, nanti ada namanya siapa namanya, Syekh Yusuf Al-Padangi ya. Nanti dilihat lagi, Syekh Yasin Al-Padangi. Kemudian nanti belajar ke atasnya kepada siapa, Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani itu hidup pada abad ke-19 beliau, 1800 sekian. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari kan tadi 1000 berapa tadi? 1871. Ya kayaknya ini ketemu
dengan Kiai Hasyim Asy'ari juga nanti. Ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti Syekh Nawawi Al-Bantani lanjut lagi ke atasnya lagi, misalnya Syekh Marzuki. Nanti Syekh Marzuki lanjut lagi ke Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali nanti lanjut lagi ke siapa ya? Nanti sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bersambung. Ya, sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Jadi di Nahdlatul Ulama itu keilmuan yang kita dapatkan dari para kiai dan para ustadz itu ada sanadnya. Biasanya ada ijazah ya. Misalnya ini kitab ini selesai ngaji itu ada ijazah. Ini dari sini terus sampai nanti pada penulis kitabnya. Nah, kitab Sahih Bukhari nanti lanjut ke situ. Lah, ini apa namanya? Kalau di Nahdlatul Ulama tadi sanad keilmuan, ada sanad keilmuan. Kemudian ada sanad ideologi ya. Sanad ideologi itu artinya perjuangan di Nahdlatul Ulama. Ideologis kita punya Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ini juga disampaikan kepada kita. Jadi di IPNU, IPPNU, di pesantren itu kamu harus berjuang untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dari siapa? Diurutkan dari tadi saya sebut dari Kiai Muhyiddin Muzadi, Kiai Muhyiddin dari Kiai Hasyim Asy'ari, terus lanjut juga sampai di masa sekarang. Sampai di masa sekarang, sampai di masa Rasulullah, dari sekarang sampai di masa Rasulullah. Ini seperti itu ya. Sanad keilmuan, ada sanad ideologi, kemudian sebagian itu ada sanad biologis ya. Sanad biologis itu artinya kadangkala putranya, misalnya seperti Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu selain punya sanad keilmuan, sanad ideologis juga sanad biologis karena putranya dari Kiai Wahid Hasyim atau cucunya dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ini tambah lengkap beliau kalau sudah memiliki itu. Ini yang ada di Nahdlatul Ulama sehingga kuat. Keislaman yang ada di Nahdlatul Ulama adalah keislaman yang bisa dipertanggungjawabkan, enggak sembarangan. Karena tadi itu ada ideologis, ada keilmuan, ada biologis, kuat memperkuat, dan ini membentuk karakter Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat yang ada dalam Nahdlatul Ulama. Saya kira tidak bisa dibaca semuanya karena waktunya terbatas. Kita juga akan membaca, kita akan membaca Quran setelah ini. Jadi yang paling penting adalah saya kasih catatan ya, halaman 5. Halaman 5 di situ bil haqiqah Syekh Muhammad Hasyim Al-Asy'ari wa fiqhu aro'a wa afkar Syekh Muhammad Abdu fi tajdidi fahmil islami. Secara hakiki Muhammad Kiai Hasyim Asy'ari itu setuju dengan pemikiran Muhammad Abdu. Muhammad Abdu di Mesir sedang melakukan pembaruan, didukung oleh kelompok-kelompok Wahabi. Ini dikatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari mendukung di dalam pembaruan pemikirannya. Lakinnahu rafada ra'yahu anal muslimina la budda ayataharraru min tamassukuhim bil madhabi al-fiqhiyah. Nah ini ya. Tetapi Kiai Hasyim Asy'ari menolak pemikiran Muhammad Abdu bahwa orang-orang muslim itu harus lepas dari madhab fikih. Nah, menurut Muhammad Abdu nggak perlu madhab fikih, sudah bebas tanpa madhab gitu ya. Kalau menurut Kiai Hasyim Asy'ari nggak boleh, itu nggak benar. Ya, jadi setuju karena di Tebu Ireng itu pertama kali yang menggunakan model klasikal, ada kelas. Sebelumnya nggak ada. Harus dibaca pada saat itu ya, pembaruan dibaca pada saat itu, nggak ada kelas, hanya Tebu Ireng. Tuh. Kemudian, nah ini yang menarik. Saya kira yang menarik halaman 6. Lakinnaha ada jadi mulai membangun pondok Tebu Ireng.
orang-orang itu pada protes kepada Ki Hasyim Asy'ari, ngapain kamu buat pondok di Tepu Ireng? Itu kan tempatnya orang judi, orang sabung ayam, gitu ya. Nih, lakinnaha aidon da'iratun ghalaba 'alaihal mustama'ul ladina la yazaluna la ya'rifuna din. Orang-orang abangan, enggak tahu agama. Haitsu kanat ahlakum ba'adanuhum ghairu mulaimatin bil insaniyah. Misla qad itoriki wal maisiri wazina. Nah, ini wa anwa'il ma'asi al-ukhra. Ini tempat yang ini justru disitulah tempat untuk berdakwah. Logikanya dibangun dibalik. Ngapain kalau buat pondok di tempat-tempat yang sudah ramai gitu kan, untuk apa? Tapi di pondok yang sepi. Kayak ini ada teman saya buat lembaga di daerah terpencil di Sepaku, ibu kota Nusantara. Sekarang baru ramai karena jadi ibu kota. Jadi kalau buat pondok asli, yang asli itu ya sebetulnya dakwah yang asli kepada tempat-tempat yang seperti itu. Ya, tempat-tempat yang butuh uluran ilmu, ada pencerahan di situ. Jadi ini penting, ya. Lakin Syekh Muhammadu Hasyim Al-Asy'ari la yan'azilu min azimati. Nah, ini bal fitil kal dairah tadfa'uhu bil mubadarah li bina'il ma'bah. Bahkan justru dia cepat-cepat pengen bangun di situ, meskipun nanti tantangannya ketemu dengan orang-orang yang enggak benar tadi itu. Nah, ini adik-adik sekalian, jadi sangat banyak di sini. Ya, saya kira cukup. Pandangan Sufiyah ada di halaman 10. Ini kritik Ki Hasyim Asy'ari terhadap pandangan Sufi, Torekot, ya. Karena ada yang nggak benar, apalagi kayak di kemarin Payangan itu, apa itu? Torekot apa itu? Malam hari. Hah? Ritual itu apa itu? Suruh renang malam hari. Hah? Enggak ada itu hati-hati dengan model itu. Ini beliau luar biasa. Beliau tapi tidak anti tarekat, tapi mengkritik tarekat yang enggak benar. Ada tarekat yang enggak benar, ada. Jadi dari sekalian bisa ini beliau menulis kitab Ad-Dur Al-Muntathirah fil Masail At-Tisa Asyra. Ini karangan beliau soal ini, ya. Saya kira itu karomahnya Ki Hasyim Asy'ari di waktu perang 10 November. Terus karangan-karangan beliau di sini disebutkan ada 23. Ini terakhir. Saya kira itu ada sekalian. Saya mohon maaf nggak bisa dibaca semuanya di Skype, ya. Nanti bisa gambarannya begitu. Di sini minimal dari punya gambaran, punya sanad keilmuan, sanad ideologi, dan sanad ideologi termasuk perjuangan, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, dan sanad biologis. Adik-adik keturunan orang-orang NU ya pasti juga akan meneruskan perjuangan para bapak orang tuanya yang Nahdlatul Ulama. Akhirnya wal muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.